Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu nggak apa strategi dan media pembelajaran itu? Oke, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Nur Isnaini Rahmatul Fitriah dengan NIM 1860 2052 22168 dari PGMI 3D. Dosen pengampu yaitu Bu Maftuha MPDI. Di sini saya akan membahas tentang strategi dan media pembelajaran. Di sini ada 3 strategi. Yang pertama adalah strategi ekspositori. Strategi ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Kemudian langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, persiapan, mempersiapkan siswa untuk siap belajar. Yang kedua, penyajian, penyampaian materi belajar yang sesuai. Yang ketiga, korelasi, langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa. Yang keempat, menyimpulkan, memahami inti dari materi pelajaran yang telah disampaikan. Dan yang terakhir, mengaplikasikan, langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Kemudian adalah yang kedua, strategi project based learning, merupakan penerapan dari pembelajaran aktif. Secara sederhana, pembelajaran berbasis proyek didefinisikan sebagai suatu pengajaran yang mencoba mengaitkan antara teknologi dengan masalah kehidupan sehari-hari yang akrab dengan siswa atau dengan proyek sekolah. Keuntungannya meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kolaborasi. Sedangkan kelemahannya kebanyakan permasalahan dunia nyata yang tidak terpisahkan dengan masalah kedisiplinan. Untuk itu disarankan pengajarkan dengan cara melatih dan memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah, memerlukan banyak waktu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan masalah, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Kemudian yang terakhir, strategi tanya jawab. Strategi tanya jawab adalah strategi pembelajaran yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Pada saat yang sama terjadi dialog antara pendidik dan peserta didik. Keistimewaannya, situasi dan kondisi menjadi lebih hidup dan dinamis, melatih pembelajar agar berani mengemukakan pendapat. Sedangkan kelemahannya, bila terjadi perbedaan pendapat, akan banyak menyita waktu untuk dapat menjurus menyelesaikannya. Tanya jawab akan dapat membosankan jika yang ditanyakan tidak ada variasi. Kemudian ada 2 media. Yang pertama, media visual, media yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber kepada penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami artinya agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Kemudian media audio. Media audio merupakan media yang berkaitan dengan indera pendengaran. Penyampaian pesan dituangkan dalam lambang-lambang audiotif, baik verbal maupun non-verbal. Media audio juga dapat diartikan sebagai media yang hanya memberikan rangsangan suara saja. Media ini tidak memakai proyektor, tetapi memiliki alat perlengkapan khusus yang dapat menyampaikan atau memperkeras suara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.